Kata Allah, ini untuk menguji istiqomah kita. Infiru hifafau wa thiqalan, kata Allah. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan maupun berat. Nah, ini diuji juga kepada kita semua para ketua. Berangkat. Ini kita berangkat sebelum subuh, di saat yang lain masih ngorok mungkin, masih meluk guling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dukuh yang kami hormati, Bapak Takmir beserta jajaran, kemudian para ketua yang semoga Allah selalu memberikan umur yang berkah dan bermanfaat. Amin. Pripun kabare? Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahtadi. Al-Mahmud Allahu Jalla Jallaluhu wal musalla alaihi wa aluhu wal mad'u lahu war rijalu wal biladu. Amma ba'd, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ketua yang dirahmati Allah. Jadi singkat kisah, kalau para ketua sekalian sholat di sini, itu anggap aja seperti pulang. Seperti datang ke rumah sendiri. Kenapa demikian? Karena jujur, kami pun masih bergabung di grup BSJ Westside. Ini Temangsang aja ada di utara sekarang. Jadi waktu itu kami bergabung ketika masih ada di Godean. Nah, sekarang kami ditugaskan di sini. Alhamdulillah masih ada di grup yang sama dan senang gitu. Waktu itu Pak Ketua Anies menyampaikan mau datang ke sini. Wah, ini sama aja pulang ke rumah sendiri kan gitu. Ini luar biasa. Oke, pada kesempatan subuh yang insya Allah penuh berkah ini, kita akan sama-sama belajar sedikit aja, karena saya tahu pasti para ketua perutnya udah bunyi semua ini. Luar biasa. Ya, kalau kelamaan tambah bunyi ntar di demo saya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita akan belajar bersama tentunya untuk menguatkan takwa kita, iman kita. Kita akan turunkan kisah pertama dari Abdurrahman bin Auf. Saya mau tanya nih pada para ketua sekalian. Pak Ketua Anies, ini nanti ada door prize mboten ya? Ada door prize mboten? Oh ya, insyaallah ya. Tadi itu saya udah siapkan malah ketinggalan. Untung rumahnya nggak begitu jauh gitu. Alhamdulillah. Nggih. Abdurrahman bin Auf itu sahabat. Mungkin para ketua kenal sama Abdurrahman bin Auf? Kenal. Kenal di mana? Iya. Oh, pernah dengar. Nggih. Ya, Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang kaya atau tidak? Super kaya, sangat kaya. Ini udah tahu nih berarti materinya. Udahlah kalau gitu pulang aja udah hafal materinya. Ya, betul ketua sekalian. Jadi ternyata jamaah yang dirahmati Allah, Abdurrahman bin Auf itu bukan sahabat yang kaya, tapi sahabat yang kayanya kebangetan, luar biasa. Jiwanya muda, ini mudanya sama seperti ketua sekalian. Wah, hobinya juga luar biasa, konvoy. Ya, kalau kita konvoy pakai kuda besi kita, kalau Abdurrahman bin Auf itu pakai waktu itu apa ya? Zamannya unta, konvoy unta racing. Ini hebat ini, di luar Nurul. Iya, itu luar biasa. Saking kebangetan kayanya, itu pernah di Madinah itu konvoy bawa 600, ya kalau diibaratkan sekarang truk lah. Ini di sekitar Pakem ini nggak pernah absen. Ini dari tadi belum ada yang lewat Pak truk ya, tumben ya. Biasanya nggak pernah absen itu truk. Dan kala itu 600 truk konvoy. Isinya bukan pasir kayak yang sering kali lewat. Isinya adalah berlian dan emas dan berlian, pokoknya gitu. Itu saking kebangetan kayaknya. Punya kapak terbuat dari emas. Kita kapak aja belum tentu punya, paling cangkul kita punya itu. Itu kapak dari emas, luar biasa. Singkat kisah, poinnya yang akan kita keluarkan di sini adalah waktu itu Abdurrahman bin Auf punya niat pengen ketemu Nabi di kota Madinah, Yastrib yang kala itu. Ternyata berita ini terdengar ke
kaum kafir kala itu yang pembesarnya lah gitu. Dikumpulkanlah itu warga desa kala itu dan dipanggil tadi itu, "Hei Abdurrahman, apa benar engkau hendak bepergian bertemu dengan yang namanya Muhammad itu? Kalau emang benar beritanya, maka silahkan engkau berangkat tapi tinggalkan hartamu. Tinggalkan hartamu, silahkan pakai pakaian yang hanya melekat di tubuhmu aja gitu. Kemudian itu pun kamu belum tentu ketemu yang namanya Muhammad tadi, boleh jadi tengah jalan kamu mati gitu." Singkat kisah, nah itu luar biasa. Singkat kisah, Abdurrahman bin Auf ini tegas. Atau kamu mau tetap di sini, kata orang pembesar kala itu, kamu tetap di sini, harta kamu nambah. Ini para ketua sekalian, kalau dikasih pilihan tersebut, ini para ketua mau tetap berangkat tapi harta berkurang, menggunakan pakaian hanya melekat di tubuh aja, belum tentu ketemu Nabi, atau tetap di rumah aja, harta nambah. Kira-kira yang mana tuh? Wah, berangkat. Tuh, beberapa orang doang yang jawab, yang lainnya bingung. Oke, ternyata kalau itu Abdurrahman bin Auf memilih tetap berangkat. Gas pokoknya. Gitu, luar biasa. Dan gak berhenti sampai di situ, istrinya pun dikasih pertanyaan tersebut. "Hei Fulana, kalau kamu mau tetap berangkat mengikuti suamimu, silahkan, syaratnya sama. Pakai pakaian yang hanya melekat di tubuhmu aja, atau kamu tetap di sini, harta kamu nambah dari suamimu tadi, dan kamu bebas milih suami yang lebih baik, yang lebih ganteng, yang lebih fresh lagi." Wah, saya pengen tanya ibu, tapi ibunya cuma dikit, jadi nggak usah ya. Ya, dan ternyata singkat kisah kala itu istri dari Abdurrahman bin Auf ini memilih tetap tinggal. Wah, sedih banget. Sedih banget nggak sih kalau ketua sekalian ditinggalin istri tercinta? Oh, hanya demi harta ada tuh. Itu luar biasa. Singkat kisah, ketika Abdurrahman bin Auf ini tiba di kota Nabi kala itu, ternyata berita ini terdengar sampai orang paling kaya di Madinah kala itu. WhatsApp belum ada, Twitter jangan kira, Facebook jangan mimpi. Tapi ternyata berita ini cepet banget viralnya. Wah, dipanggillah itu sama orang yang paling kaya. "Ya akhirul karim, ta'al, kemari," gitu. "Saya dengar dulu itu kamu orang yang kayanya kebangetan gitu. Karena kamu berani berangkat ke sini untuk bertemu dengan Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam untuk belajar Islam lebih baik, maka silahkan ambil separuh hartaku. Dan saya dengar ketika engkau berangkat kemari, istrimu tidak ikut, lebih memilih tinggal dan menguasai hartamu." Nah itu tadi. "Dan karena engkau telah ditinggalkan, maka silahkan pilih gadis yang ada di Madinah ini, mau gadis atau rondo yang rasa klopo apa degan, bebas gitu. Los, pokoknya nyel gitu kan." Nah itu. "Atau kalau kamu mau milih dari sebagian keluargaku, nanti pernikahan itu akan difasilitasi semuanya full." Pertanyaan berikutnya kepada para ketua. Kalau para ketua sekalian dikasih pilihan tersebut, silahkan para ketua pilih gadis yang paling cantik, yang masih fresh pokoknya, atau dengan salah satu keluarga saya misalnya. Nanti pernikahannya saya fasilitasi full. Kira-kira ketua sekalian menerima atau tidak ditolak sama sekali? Wah, ini pilihan yang sulit ini. Sama saja. Ya, itu luar biasa. Tapi poinnya angel ya. Tapi poinnya kita belajar dari Abdurrahman bin Auf ini. Ternyata karena Abdurrahman bin Auf tahu berangkat ke Madinah itu lillahi ta'ala, pasti tawaran ini dari Allah. Dan Abdurrahman menerima pilihan tersebut. Nah itu singkat kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Ya sudah 1 jam, berarti sekitar 15 menit lagi kita selesaikan. Alhamdulillah. Kemudian setelah kita tahu dari Abdurrahman bin Auf ini, kita akan kuatkan lagi tadi itu, istiqomah. Tadi kan doanya semoga istiqomah dari Pak Ketua Anies itu. Semoga istiqomah. Nah itu, kita kuatkan lagi di surat At-Taubah. Ayat 41. Ini yang udah nggak asing bagi kita. Para ketua sekalian, ada dalam mushaf kita itu satu surat yang istimewa. Nggak pakai basmalah, ta'awudnya beda sendiri. Surat apa itu? At-Taubah. Mungkin ada yang hafal ta'awudnya? Nanti saya ambilkan door prize-nya. Wah, rendah hati semua nih para ketua. Ya udah kalau gitu saya bacakan. Ini hampir mirip dengan ta'awud yang umum kita kenal. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-'izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Ada 6 bait supaya mudah menghafalnya. Itu luar biasa.
saking murkanya Allah kala itu kan gitu ya kepada kaum kafir Quraisy, kafir kala itu. Nah, ini satu ayat ini juga hebat. Kata Allah ini untuk menguji istiqomah kita. Infiru khifafau wa thiqalan, kata Allah. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan maupun berat. Nah, ini diuji juga kepada kita semua para ketua. Berangkat. Ini kita berangkat sebelum subuh, di saat yang lain masih ngorok mungkin, masih meluk guling, masih meluk istri sendiri. Ini harus diperjelas. Karena kalau nggak diperjelas nanti bisa istri orang, bahaya ya. Nah, itu. Ternyata kita mampu untuk tadi itu menguatkan niat kita berangkat. Berangkat ada yang dalam keadaan ringan. Contohnya yang paling ringan di sini ya saya, dekat kan gitu. Nah, kemudian yang paling jauh itulah diujinya di situ, beratnya di situ. Tapi para ketua sekalian tetap berangkat, ini yang hebat. Infiru khifafa wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ini sering Allah menyampaikan ini satu paket. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan berjihadlah kalian, berjuanglah kalian dengan harta dan jiwa. Ini nggak cuma di ayat ini disebutkan. Harta dan jiwa. Waktu itu saya agak-agak sensitif. Kenapa Pak dosen kala itu? Kenapa Pak? Kenapa Prof? Kok yang disebut hartanya dulu baru jiwanya? Apakah lebih penting harta bagi Allah baru jiwa kita? Bukan begitu Mas, kala itu dijawab. Boleh jadi ketika jiwa kita belum bisa mampu berjuang, harta kita bisa kita pergunakan. Ini sekarang dibuktikan juga. Saudara kita di negeri seberang sana yang sedang diuji besar-besaran, tuh luar biasa, luar biasa. Terus kemudian pertanyaan kami, apakah ketua sekalian sudah bisa memberangkatkan jiwanya ke sana? Nah, kan belum. Minimal kalau jiwa kita belum bisa berangkat ke sana, harta kita yang berangkat ke sana. Itu luar biasa. Nah, nanti mudah-mudahan kalau dari BSJ sendiri Pak Ketua mungkin sudah ada program galang dana untuk sahabat kita di sana belum? Sudah, alhamdulillah. Ini mudah-mudahan istiqomah juga dan Allah mudahkan langkah kita dalam menuju surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu. Kemudian ayat tadi bagian bait terakhirnya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu loh kata Allah. Itu yang lebih baik kalau kamu mau tahu. In kuntum ta'lamun. Itu Allah sering sindir kita. Kalau kamu mau tahu itu sebenarnya yang lebih baik buat kamu. Tadi berjihad dengan harta dan jiwamu tadi. Kita harus sadar. Itu Allah sering nyindir. Afala tatafakkarun. Apakah kamu nggak mikir? Kamu kan udah dikasih alat pikir. Afala tatadzakkarun. Afala tatabaddarun. Itu tuh kadang Allah sering nyindir kita di situ. Nah kemudian, nah ini untuk menutup, luar biasanya kita sudah melakukan salah satu sunnah Nabi. Itu kata Nabi kan kalau itu laki-laki itu minimal harus bisa 3. Yang pertama harus bisa berkuda, harus bisa berenang, harus bisa memanah. Kita sudah bisa insya Allah salah satunya, kita berkuda di sini. Nah kan jangan kita maknai hadis itu saklek demikian aja. Kuda zaman dahulu ya kendaraan pada zaman dahulu. Ternyata di zaman sekarang ya kendaraan yang kita pakai itu. Kita udah bisa mencintai kendaraan dan kita pakai kendaraan itu menuju surganya Allah insya Allah. Itu born to ride, ride to jannah insya Allah. Itu hobi kita berkendara. Nah kemudian terakhir, nih penutup nih beneran kalau ini. Ada satu buah hadis. Ini diriwayatkan dari waduh lupa lagi saya. Ya itulah nanti. Pokoknya bunyi hadisnya udah nggak asing bagi kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah itu kata Nabi, barang siapa mempersiapkan hidupnya, perangkat dirinya untuk menuntut ilmu. Ini kan kita dapat bonus nih, udah subuhan bareng, ilmunya juga dapat lagi. Nah, gitu kata Nabi, barang siapa mempersiapkan dirinya, perangkat hidupnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan berikan 2 hadiah. Hadiah yang pertama adalah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, jalan kemudahan baginya menuju surga.
Yang kedua hadiahnya adalah ayat hadis tadi belum selesai, Ibnu Majah 219, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Hadiah yang kedua adalah mendapatkan ridho dari malaikat. Dari malaikat itu ridho, membentangkan kedua sayapnya, ridho kepada orang yang menuntut ilmu. Dan ridhonya malaikat itu ada dua. Yang pertama, mengamini setiap doa orang yang sedang menuntut ilmu, termasuk kita yang ada di sini insyaallah. Yang kedua adalah al-istighfaru lahu, memohonkan ampunan bagi orang yang sedang menuntut ilmu. Maka kami pesankan, kami ingatkan kembali, setelah agenda ini selesai, jangan buru-buru pulang, berdoa dulu, ketua sekalian mau minta apa. Insyaallah Allah ijabah. Demikian mungkin kultum singkat yang bisa kami sampaikan. Tambahan Ustaz. Apa tuh? Kalau doakan teman-teman kita di Palestina. Oh nggih, siap. Nggih, siap. Bismillah. Kalau gitu kita tutup dengan berdoa bersama. Kita ambil posisi duduk yang rileks supaya nyaman doa kita. Untuk kesehatan kita, keberkahan hidup kita, orang atau keluarga besar kita yang terdekat dan yang jauh, yang sedang kesulitan, yang sedang ditimpa musibah, kita berdoa. Nabda bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Engkaulah petunjuk kami, pelindung kami, tujuan hidup kami ya Allah. Dan saat ini ya Allah, kami duduk simpuh di hadapan-Mu bermohon kepada Engkau ya Allah, kiranya Engkau berikan kepada hamba umur yang berkah dan bermanfaat ya Allah, minimal bermanfaat bagi sekitar hamba ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan usia hamba ini, umur hamba ini sia-sia ya Allah. Ya Allah, untuk kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pendahulu kami ya Allah, kami mohonkan kepada Engkau agar kiranya Engkau berikan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat-Mu kelak ya Allah. Engkau persiapkan jannah-Mu ya Allah, minimal bersama para nabi-Mu ya Allah. Janganlah Engkau berikan kesengsaraan bagi mereka ya Allah. Untuk keluarga kami ya Allah, bapak ibu kami, keluarga kami yang sedang sakit dimanapun berada ya Allah, tolong ya Allah, kiranya Engkau berikan kesembuhan kembali. Engkau yang berikan sakit tersebut, Engkau juga yang memberikan obatnya. Allahumma la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, untuk keluarga besar kami di seberang sana ya Allah, kami bermohon ya Allah, maka berikanlah kekuatan iman dalam diri mereka ya Allah. Berikanlah keteguhan ketauhidan ya Allah, dan yakinkan kepada mereka bahwa mati mereka adalah syahid ya Allah, dan Engkau akan janjikan firdaus-Mu kelak ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maafkan kami ya Allah yang masih bersantai-santai saja ya Allah. Maafkan kami yang belum bisa berjihad sampai sana ya Allah. Maafkan kami yang masih sibuk dengan bisnis kami ya Allah, dengan kehidupan kami ya Allah, dengan handphone kami ya Allah. Dan kami bermohon ya Allah, Engkau jadikan kami untuk bisa bertemu di akhirat-Mu kelak ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di dalam masjid ini jamaah yang punya banyak dosa ya Allah, jangan Engkau izinkan pulang kecuali Engkau kurangi dosa-dosanya ya Allah. Jika ada jamaah di masjid ini yang sedang sakit ya Allah, jangan Engkau izinkan pulang kecuali Engkau sembuhkan sakit tersebut ya Allah. Dan jika ada jamaah yang sedang punya persoalan ya Allah, jangan Engkau izinkan keluar pulang sampai di rumah kecuali Engkau selesaikan persoalan tersebut ya Allah. Wahai Zat yang maha mendengar apapun yang tidak bisa didengar hambanya, wahai Zat yang maha melihat apapun yang tidak bisa dilihat makhluknya, wahai Zat yang menyatukan tulang dengan daging kemudian memisahkannya kembali setelah mati, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah, kiranya Engkau mengijabah semua doa-doa kami ya Allah. Ya sami'a kulli saud wa ya sabiqa kulli saud wa ya kasyal izami lahman wa min suraha ba'dal maut. As'aluka bi asma'ikal izam wa bismikal akbari mahzunil maknun alladhi lam yatali' alaihi ahadun minal makhlukin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pas batuknya pas sudah selesai. Demikian para ketua jamaah yang dirahmati Allah,
Kami juga insya Allah dari keluarga BSJ dan juga dari keluarga Bikers Gile Gole Ilmu Langsung Action memohon maaf jika banyak salah dalam tutur kata. Nasru minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.